Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Edisi kali ini kita akan berbincang dengan tema Roh Kudus, Allah yang terlupakan. Untuk menemukan makna perayaan Pentakosta, kali ini hadir bersama saya dalam program Bincang-Bincang kita, Romo Martin Chen, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, dan juga Romo Ompilatu, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Ruteng. Halo Romo, apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik. Luar biasa, puji Tuhan. Nah Romo, tadi bincang-bincang kita sudah diawali dengan lagu dari Monica dan juga Romo Rizal. Wah, memang hari ini kita akan membahas khusus untuk lebih mendalami Pesta Pentakosta itu sendiri. Maka untuk pertama pada bincang-bincang kita hari ini saya ingin bertanya kepada Romo Chani. Romo, tidak lama lagi hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, kita akan merayakan Pesta Pentakosta. Sebenarnya Romo, apa yang kita rayakan dalam pesta ini? Lagu tadi sudah dengan bagus melukiskan apa yang kita rayakan. Kita merayakan Roh Kudus. Ya. Tapi tentu di sini kita tidak hanya merayakan Roh Kudus, tapi kita juga merayakan kita sebetulnya. Karena dalam peristiwa Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup gereja. Dan gereja sesungguhnya dalam peristiwa Pentakosta itulah dia lahir. Ya. Jadi pesta ini, Pentakosta ini baik menyangkut Roh Kudus tapi juga menyangkut kita. Ya. Nah oke Romo, kita berbicara tentang Roh Kudus ya. Kenapa namanya Pentakosta nih Romo? Kenapa tidak kita merayakan pesta Roh Kudus? Kenapa namanya Pesta Pentakosta? Nah sebenarnya apa artinya nama ini Romo? Oke, Pentakosta ini berasal dari kata Yunani Pentekoste, artinya hari ke-50. Kita tahu dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Roh Kudus itu akan turun, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan turun dicurahkan kepada para murid itu pada hari ke-50. Nah, dari sinilah sebetulnya nama Pentekosta tadi. Nah sebetulnya
tradisi Kristen ini punya akarnya dalam tradisi Yahudi ya. Jadi juga dalam tradisi Yahudi mereka merayakan yang namanya pesta syukur panen ya. Syukur panen mereka punya di sana tentu panen gandum ya. Nah, mereka rayakan itu biasanya pada musim-musim sekarang ini ya. Dan itu dirayakan pada biasanya hari ke-50 setelah perayaan Paskah ya. Jadi kalau kita lihat tradisi Kristen kita ini juga sebetulnya punya akarnya dalam perjanjian lama, dalam perayaan pesta panen, pesta syukur panen, syukur atas anugerah Allah, syukur atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya. Wah, terima kasih Romo Chan. Memang dari kita merayakan Pentakosta sendiri bukan karena pesta Roh Kudus itu, tetapi bagaimana kita bersuka cita karena Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Romo Ompi nih Romo. Yang menariknya dalam perayaan pesta Pentakosta adalah warna liturginya nih Romo. Nah, biasanya saat perayaan pesta Pentakosta itu warna liturginya merah. Nah, sementara untuk perayaan pesta Paskah sendiri biasanya kita warna liturginya putih Romo. Nah, pertanyaannya mengapa merah pada Pentakosta dan apa artinya Romo? Baik Rosi, di dalam liturgi gereja Katolik banyak simbol dirayakan. Banyak simbol dirayakan dan simbol-simbol itu memiliki makna, ada makna biblik dari kitab suci. Misalnya warna merah itu adalah darah kemartiran, nyala api Roh Kudus, lalu warna cinta dan warna keberanian. Simbolnya itu dirayakan. Mengapa merah? Kita tahu bahwa pada hari Pentakosta para rasul itu dihinggapi nyala api di atas kepala mereka. Itu simbol Roh Allah yang bekerja dan turun memberikan keberanian dan kekuatan untuk bersaksi tentang Yesus. Warna merah sendiri itu diambil dari warna liturgi yang sumbernya dari kitab suci, kitab Keluaran bab 3 ayat 2, bab 13 ayat 21, 22, lalu Daniel bab 7 ayat 9 dan 1 Timotius bab 6 ayat yang ke-13. Karena itu kita tahu pada waktu Minggu Gaudium, Minggu Letar, ada warna merah seperti merah jambu. Itu dipakai, itu karena ada warna kekuatan penuh sukacita. Sedangkan warna putih adalah warna kebangkitan. Bisa diganti dengan warna cahaya, itu warna kuning, krem. Sebagai tanda bahwa Kristus itu cahaya yang memberikan kekuatan sukacita. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Ompi. Nah, kita akan lanjut dengan pertanyaan, masih banyak nih hal-hal menarik yang akan kita bahas untuk memaknai pesta Pentakosta. Namun kita akan break sejenak dengan lagu berikut ini. Momang demori latang te manusia tue nganceng woli tue nganceng ano mesen sano ngeganta ciptaan tue chama mese momang demori amigo langkah
demurin latang te manusia Tuengan ceng wolin Tuengan ceng anon Mesen sanon Ngenganta ciptaan Tue chama mese momang demurin amego Langkas ranaka mesen mandusau Tue rinca momangmu Muri amege Tinu ami lete bari Bating ami mosenai Tue rinca momangmu Momang tereng le Tue rinca momangmu Momang tereng le Kita masih dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Baru saja kita dengarkan selingan lagu Momang Demori yang dinyanyikan oleh Monica dan juga diiringi oleh Romo Rizal. Itu menceritakan ya lagunya tentang betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan kembali lagi dengan bincang-bincang kita bersama dua narasumber kita pada hari ini. Romo Martin Chen dan juga Romo Ompi Latu. Saya langsung ke pertanyaan kepada Romo Ompi. Tadi kita sudah berbicara tentang makna liturgi, warna liturgi ya, Romo warna merah. Nah sekarang yang tidak kalah menarik pula adalah simbol atau lambang Roh Kudus. Yang sering kita kenal itu merpati dan juga lidah api. Nah Romo, apa arti dari simbol ini Romo? Kita mulai dengan merpati. Mengapa merpati itu simbol Roh Kudus? Pada waktu air bah muncul dan air bah itu sudah berakhir, merpatilah yang memberitakan kepada Nuh, dia membawa zaitun kepada Nuh bahwa sudah terjadi akhir dari air bah. Maka Roh Kudus itu memberikan pesan kepada kita damai, tidak ada hukuman, yang ada kedamaian. Ada yang luar biasa, perilaku merpati. Mengapa simbol ini diambil sebagai simbol Roh Kudus? Merpati itu selalu berpasangan dua, jantan dan betina. Ada yang menarik, ketika telur dierami, yang jantan itu seringkali bertukar dengan yang betina untuk saling menjaga. Maka merpati itu selalu setia. Setia satu dengan ini. Roh Kudus itu selalu setia mendampingi kita. Lalu ada simbol bahwa diceritakan dari riset para ahli, merpati atau burung dara itu tidak memiliki empedu. Tidak memiliki empedu, maka merpati selalu manis. Roh Kudus disebut sebagai tamu manis hati kita. Maka segala kepahitan dalam hidup kita akan diakhiri kalau roh ili itu bekerja di dalam diri kita. Lalu kasih sayang. Kalau merpati diberi makan tidak pernah berebutan. Selalu setia dan tidak pernah berebutan. Maka Roh Kudus itu simbol pemersatu. Tidak pernah bertengkar. Maka kalau mau supaya kita bersatu dengan Allah, kita kembali menerima roh Allah itu bekerja di dalam diri kita. Lalu lidah api. Lidah api. Api sifatnya itu membakar dan memberikan kehangatan. Maka Roh Kudus seringkali digelari ini sebagai pencair hati yang beku, pemberi kehangatan,
pemberi sukacita, menghangatkan hati kita kembali. Jadi terjadi banyak kekeringan di dalam hidup, maka kita wajib meminta Roh Kudus dalam novena-novena kita supaya ada gairah baru, spirit baru di dalam kehidupan kita. Kita meminta Roh Kudus. Itulah lidah api. Jadi keberanian untuk bersaksi, para rasul itu diberi kekuatan, kehangatan spiritual untuk semakin berani memberitakan Kristus. Demikian, Ros. Ya. Wah, ternyata memang makna dari burung merpati dan juga lidah api sebagai lambang Roh Kudus ini begitu dalam ya Romo. Dan ternyata lekat sekali nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga dengan informasi dari Romo Ompi semakin banyak yang paham tentang simbol atau lambang dari Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Romo Chan. Nah, kita merayakan Roh Kudus Romo saat Minggu Pentakosta. Hanya 1 hari saja, hari Minggu Pentakosta itu. Nah, itu seolah-olah setelah itu Roh Kudus menghilang dan dilupakan. Mengapa demikian Romo? Terus apakah Roh Kudus itu tidak penting? Dan siapa itu Roh Kudus Romo? Iya, memang kalau kita perhatikan Pentakosta ini hanya 1 hari. Setelah itu selesai, kita memasuki masa biasa. Juga kalau kita perhatikan dalam kredo kita, aku percaya juga Roh Kudus disebut singkat saya, aku percayakan Roh Kudus ya. Oke. Jadi dalam kehidupan gereja baik secara teologis tapi juga dalam hidup sehari-hari seolah-olah Roh Kudus ini sangat jarang dirayakan. Maka lalu ada yang mengatakan Roh Kudus ini seperti terlupakan. Ada satu teolog Jerman yang pernah menulis satu buku, judulnya provokatif, yaitu Der Heilige Geist, der vergessene Gott. Artinya kurang lebih Roh Kudus, Allah yang terlupakan. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, tentu hal itu tidak benar. Ya. Roh Kudus itu dalam sejarah iman kita yang pertama, Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi ya. Pribadi Allah sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Yesus bilang begini dalam Injil Yohanes yang dibacakan akhir-akhir ini bab 14, aku akan mengirim Parakletos, mengirim penolong yang lain, mengirim Roh Kudus. Maka dari sini sebetulnya tampak jelas bahwa Roh Kudus ini pribadi yang lain dari Yesus. Dia tidak hanya roh dari Yesus atau juga roh dari Bapa, tapi dia sungguh pribadi yang otonom, yang berdiri sendiri ya. Karena itu Yesus bilang dia pribadi yang lain. Atau juga dalam rumusan baptis dari Yesus sendiri, Yesus bilang, "Pergilah, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya." Jadi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus ini memang sungguh sebuah pribadi ya. Dia tidak hanya bagian dari Putra atau dari Bapa, tapi dia pribadi yang otonom, subsisten. Nah, yang kedua, dalam sejarah gereja memang pada awal ramai diperdebatkan, apakah Roh Kudus ini sungguh ilahi atau hanya sekedar ciptaan ya. Nah, ada aliran pada abad-abad awal yang disebut pneumatomachen yang bilang bahwa Roh Kudus ini hanya sebetulnya ciptaan, ya, ciptaan dari Allah. Tetapi gereja sejak awal meyakini bahwa Roh Kudus ini tidak ciptaan, dia mesti ilahi. Karena kalau dia hanya ciptaan, maka dia tidak bisa menguduskan kita. Dia tidak bisa mengilahikan kita, padahal kitab suci dengan jelas mengatakan peran Roh Kudus itu adalah untuk menyucikan, menguduskan, menyelamatkan. Dan ini hanya mungkin kalau dia ilahi. Ya, karena itu dalam konsili Konstantinopel tahun 381 di sana gereja dengan tegas menyatakan kebenaran iman ini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang disembah seperti Bapa dan Putra ya, dan yang memberi kehidupan ya bagi kita umat manusia. Terima kasih banyak Romo untuk informasi yang baru saja Romo bagikan kepada kami. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih kepada Romo Chan.
Kitab suci para rasul perjanjian baru menceritakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul atau murid Yesus untuk memperbaharui dan juga mengutus mereka. Nah Romo, apakah sebelumnya Roh Kudus itu tidak berkarya, Romo? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita perhatikan Pentakosta itu selalu kita mengerti pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Tentu pertanyaannya seperti tadi, lalu sebelumnya dia di mana atau kemana? Nah, Rosi, saya mengajak kita untuk coba kembali sedikit melihat lagi sejarah kehidupan umat manusia sejak awal, sejak karya penciptaan. Dan di sana kita bisa melihat sebetulnya sejak awal Roh Kudus hadir. Kalau kita baca kitab Kejadian bab 1 pada saat penciptaan dunia, apa yang disebut di sana? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Sebetulnya sejak awal, sejak ketika Allah Sang Pencipta menciptakan alam semesta beserta isinya, di sana Roh Kudus hadir. Ya. Tentu juga Yesus sebagai Sang Putra, Sang Logos juga hadir di sana ya sebagai gambar dari segala yang diciptakan Allah. Demikian juga Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menjadi pemberi kehidupan. Ya, ketika kehidupan diciptakan di sana itu Roh Kudus hadir. Nanti juga menarik ya kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu sering disebut dengan penciptaan baru. Kenapa? Karena yang membangkitkan Yesus itu sebetulnya adalah Bapa melalui Rohnya. Ya, kalau kita baca surat-surat Paulus di sana dengan jelas bahwa Bapa membangkitkan Putra melalui Rohnya. Roh itulah yang membangkitkan Yesus. Maka kebangkitan Yesus juga itu disebut sebagai penciptaan baru. Apa yang dulu sudah diciptakan oleh Allah yang kemudian dirusak oleh dosa, itu kini dibaharui secara sempurna dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, selain dalam peristiwa penciptaan Rosi, kalau kita perhatikan juga dalam sejarah bangsa Israel ya. Para nabi mulai dari Musa itu selalu dilukiskan mereka betul dituntun oleh Roh Kudus. Atau nabi-nabi itu mereka berbicara kepada raja atau kepada umat tentang apa yang dikehendaki Allah itu dengan kekuatan Roh Allah. Begitu juga raja-raja, ya Raja Daud misalnya dilukiskan bahwa dia juga berbicara atas dengan tuntunan Roh Allah. Bahkan juga nanti kalau kita lihat para hakim ya, itu semua disebutkan mereka itu berbicara dan bertindak dalam nama Allah. Itu dalam sejarah Israel dan dalam sejarah perjanjian baru Rosi tentu kita tahu misalnya Natal ya. Kalau kita bicara Natal, Roh Kudus muncul bahwa Sang Allah Putra menjadi manusia itu karena Roh Kudus. Maria dikandung oleh Roh Kudus ya. Demikian juga nanti Yesus ketika dia mulai mengawali karyanya di depan umum, di sana disebutkan bahkan Yesus sendiri menyebutkan Roh Allah turun atasku, telah mengurapi aku untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan menderita. Jadi Roh Kudus ini yang selalu membimbing, menuntun hidup Yesus. Dan Roh Kudus ini pula lah yang seperti tadi saya katakan, dia ini pula lah yang nanti membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu berperanan sejak awal ya, dan sepanjang sejarah keselamatan kita. Wah Romo, ternyata memang Roh Kudus itu sudah ada nih sejak awal. Sejak awal mulanya Tuhan Allah menciptakan bumi ya, sebenarnya seperti itu. Dan banyak sekali pekerjaan yang telah dilakukan oleh Roh Kudus. Kita percaya juga bahwa segala kebaikan umat manusia juga Roh Kudus turut andil dalamnya. Nah, kita akan kembali berbincang-bincang karena perbincangan kita tentunya semakin hangat bersama Romo Chan dan Romo Ompi. Namun saat ini kita juga punya narasumber yang suaranya bisa dibilang suara emas nih. Jadi kita akan kembali lagi dengan perbincangan kita setelah mendengarkan selingan lagu dari Romo Ompi.
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Edisi kali ini kita memaknai lebih dalam tentang Pesta Pentakosta. Kita baru saja mendengarkan lagu dari Romo Ompi. Wah, ternyata Romo Ompi memang punya suara yang sangat bagus, dan juga tentu saja lagu yang baru saja kita dengar sangat meneduhkan hati kita semua. Saya akan kembali ke pertanyaan kita dalam bincang-bincang kali ini. Nah, Romo, sebelumnya tadi Romo sudah menjelaskan peran Roh Kudus dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Apakah peran Roh Kudus saat sekarang ini bagi gereja, Romo? Peran Roh Kudus bagi gereja sangatlah mendasar, ya, bukan hanya penting, sangat mendasar. Bahkan kita menyebut gereja itu sesungguhnya sakramen Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus, kenisah Roh Kudus, ya. Paus Leo ke-13 menyebut bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi jiwa gereja, ya. Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus sebetulnya gereja itu mati, ya. Gereja itu tidak ada, ya. Roh Kuduslah itu yang menjiwai, menghidupkan gereja. Roh Kudus itulah yang membuat apa yang Yesus telah wujudkan, yaitu karya penyelamatan itu berlanjut dalam hidup gereja, ya. Terus berjalan dalam hidup gereja. Kita mulai dari yang pertama, itu dari sakramen-sakramen, ya. Kalau kita bicara sakramen dalam gereja, itu sebetulnya karya Roh Kudus, ya. Jadi kalau Rosi dulu dibaptis, yang membaptis itu bukan pastor sesungguhnya, tapi yang membaptis adalah Allah Roh Kudus sendiri yang mengurapi kita. Dalam baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah oleh Roh Kudus. Begitu juga dalam perayaan Ekaristi misalnya, ya. Menarik kalau kita perhatikan, imam selalu dalam persembahan itu, dalam doa syukur agung selalu berdoa begini. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menyucikan persembahan ini. Jadi roti dan anggur menjadi tubuh darah Kristus bukan karena pastornya, tapi karena Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang menyucikan itu. Jadi seluruh sakramen itu sebetulnya tanda nyata kehadiran Roh Kudus dalam seluruh hidup kita manusia. Roh Kudus yang hadir untuk menyucikan dan menghidupkan. Nah, selain dalam sakramen, dalam hidup gereja, Roh Kudus juga tampak tentu dalam kepemimpinan gereja misalnya, ya. Maka tidak heran Rosi kalau orang baru dapat menjadi pemimpin gereja, para imam ini hanya setelah ditabiskan.
Kalau dia belum ditabiskan, dia tidak bisa jadi pastor paroki misalnya, apalagi jadi uskup. Nah, kenapa? Karena dalam peristiwa tabisan itulah gereja yakin bukan manusia, tapi roh sendiri, roh Allah sendiri yang mengurapi, yang memampukan orang tersebut untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin umat Allah. Tapi tentu juga Roh Kudus tidak hanya berkarya pada pemimpin gereja, pada para imam. Tapi juga Roh Kudus berkarya juga pada diri kaum awam, pada Rosi, pada kita semua ini. Menarik misalnya dalam kitab suci Perjanjian Lama disebutkan ada beberapa pekerjaan yang dianggap sebagai karya Roh Kudus. Misalnya pekerjaan seni atau tukang, ya, itu dianggap sebagai buah dari Roh Kudus yang punya kreasi menciptakan. Tentu kalau sekarang Romo Rizal yang bermain musik indah atau Enu Monica yang bernyanyi merdu, ini adalah karya roh. Tentu juga Rosi yang menjadi host pemandu ini yang luar biasa, ini karya roh. Nah, kita baca dalam surat Korintus di sana dengan jelas dikatakan ya oleh Paulus kepada umat Korintus, dia mengangkat bahwa setiap orang itu diberi oleh Allah karunia. Roh Kudus memberikan setiap orang karunia-karunia, talenta yang khas. Ada yang bisa berbicara, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa buat lawak, ada yang bisa menyanyi, macam Romo Ompi ini bisa banyak hal, berdoa bagus, menyanyi juga hebat, ya. Jadi itu semua karya-karya roh yang hidup dalam gereja, ya. Oke. Karena itu Roh Kudus itu sering juga dalam gereja disebut sebagai Lebensspender, pemberi kehidupan. Dialah yang menghidupkan kita. Oke, terima kasih Romo. Saya juga sekarang ingin bertanya nih kepada Romo Ompi. Peran Roh Kudus juga terlihat nih Romo dalam gerakan karismatik dan gerakan pembaruan gereja lainnya. Bisa Romo jelaskan hal-hal ini? Luar biasa karya Roh Kudus itu di dalam gereja, Rosi. Ada hal yang penting yang perlu kita dengar bahwa awal dari pembaharuan karismatik itu sebetulnya dimulai oleh desakan dari seorang oblates. Oblat itu adalah seorang pribadi yang menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Oblat dari Roh Holy Spirit itu sudah digelari kudus. Namanya Beata Elena Guerra di Italia. Dia mendesak Paus Leo ke-13 dengan 13 surat yang dia minta kepada Paus Leo ke-13 untuk mendesak gereja berdoa kepada Roh Kudus. Pada Leo ke-13 akhirnya menerbitkan satu ensiklik Divinum Illud Munus, itu mendesak gereja untuk terus-menerus memohon Roh Kudus, membuat pembaharuan di dalam gereja. Dan yang luar biasanya, apa yang hebat itu pada akhir abad 19, mulai dari abad ke-20, bagaimana rahmat Pentakosta itu mulai di gereja Protestan. Itu terjadi dalam satu retret di Kansas, itu dalam gereja itu, dalam sekolah Bethel, muncul suatu gerakan pembaharuan Pentakosta baru. Terjadi itu. Dan di gereja Katolik baru terjadi pada waktu sesudah Konsili Vatikan kedua. Itu tahun 17 sampai 19 Februari 1967. Itu dimulai di sekolah para pastor Roh Kudus. Dan luar biasanya apa? Terjadi Pentakosta baru itu disebut sebagai New Pentakosta. Itu terjadi pada saat adorasi sakramen Maha Kudus. Maka Roh Kudus itu bekerja kuat benar dalam sakramen Ekaristi. Ini yang luar biasa, dan pada waktu adorasi itu dimulai dengan nyanyian Veni Creator Spiritus. Dan terjadi ada 2 orang itu menerima nubuat, karunia nubuat, dan mereka akhirnya berbicara dalam bahasa roh. Gerakan karismatik itu dimulai dari situ pada 19 Februari 1967. Pembaruan dalam gereja terjadi.
sampai hari ini. Dan di Ruteng, luar biasa. Di Ruteng itu dimulai oleh dulu Monsinyur, tapi masih Pater Kerubim Parera. Dimulai tahun 1982, 19 banyak orang. Dan yang luar biasa yang terlibat dalam gerakan pembaruan karismatik itu orang-orang tua. Bagaimana orang tua begitu bersemangat. Bagaimana roh Allah itu membakar setiap orang untuk memberikan kesaksian bahwa mereka mencintai dan mengenal Kristus sangat baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Ompi, sungguh luar biasa bahwa ternyata bahkan yang terlibat dalam karismatik itu memang didominasi oleh para orang tua yang mungkin ya anak muda juga ada tentunya Romo, dan orang tua yang sangat bersemangat dan kita percaya bahwa mereka digerakkan nih oleh Roh Kudus. Nah Romo Chan, ini lebih ke pertanyaan sehari-hari ya, lebih ke pertanyaan pribadi sebenarnya, mungkin untuk saya dan juga untuk siapa saja. Bagaimana nih Romo saya mengenal kehadiran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari saya? Ya. Oke, itu yang memang sangat penting ya. Jadi kalau kita baca dalam surat Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 5, Roh Kudus itu cinta kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mengenal, merasakan keadaan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita merasa dicintai dan ketika kita juga didorong untuk mencintai. Ya. Itu tanda Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, kalau dalam kitab Galatia, Paulus juga menyebutkan beberapa contoh konkret lain di mana kita bisa merasakan Roh Kudus. Menurut Paulus, Roh Kudus itu kita bisa rasakan, alami melalui buah-buahnya, buah-buah roh. Dan ada banyak buah roh, tapi di situ disebut beberapa yang saya pikir baik. Antara lain yang pertama, buah roh itu adalah persatuan, ya, kebersamaan, persaudaraan. Dan sebaliknya itu bukan buah roh. Kalau di sana ada pemecah belah, ada tukang gosip yang membuat konflik satu sama lain. Nah, itu bukan karya roh. Tapi kalau di sana ada yang selalu ingin mempersatukan, yang juga bahkan mengampuni supaya orang bisa mulai hidup bersama lagi dalam persatuan, itulah karya roh. Ya. Jadi intinya Rosi, kita merasakan keadaan roh, sebetulnya Roh Kudus dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang biasa setiap hari, manakala di sana kita sungguh merasa diteguhkan, dikuatkan, memiliki pengharapan. Juga kita bisa bicara misalnya ketika kita mengalami situasi berat sekarang ini, situasi pandemi COVID-19, manakala kita tidak kehilangan harapan tetapi kita yakin, atau dalam situasi ini ketika orang ramai membangun solidaritas, bela rasa, itu karya roh. Ya. Menarik, tadi sempat disinggung bahwa oleh Romo Ompi tentang Roh Kudus itu yang disimbolkan dengan merpati. Ya. Nah kalau kita perhatikan merpati itu kan, burung merpati itu dia terbang dari langit, dari udara lalu mendarat di bumi. Lalu indah merpati itu, dia punya sayap ketika mendarat itu begitu lembut ya, merangkul bumi. Ini sebetulnya simbol yang sangat indah yang melukiskan bagaimana sebetulnya dalam diri Roh Kudus itu kita boleh merasakan yang ilahi sekarang merangkul yang manusiawi. Surga itu begitu dekat dengan bumi. Atau bahkan orang kadang bilang begini, bahwa dalam Roh Kudus yang surgawi dan yang duniawi saling berpelukan. Ya. Dan saya pikir itulah yang boleh kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita dalam perjuangan hidup kita, kita merasakan kehadiran Allah yang lembut, yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan, dan yang mencintai. Terima kasih Romo. Jadi mungkin banyak sekali yang selama ini Roh Kudus itu ada di mana. Ternyata memang ada di dekat kita, segala perbuatan baik atau tingkah laku kita yang membahagiakan orang lain, bahkan disitulah Roh Kudus berkarya ya Romo. Saya juga ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir kita dalam edisi bincang-bincang kali ini Romo. Romo Ompi ini selalu
berada dekat sekali dengan umat dalam setiap pelayanannya. Romo, bagaimana pengalaman pribadi Romo dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup Romo dalam setiap karya pelayanan yang Romo lakukan? Terima kasih Rosi. Ada pengalaman yang banyak mengubah saya, terutama ketika saya bertemu dengan orang-orang yang menderita. Di dalam diri orang-orang yang menderita, kitab Ibrani itu menyebut ini, bahwa di dalam diri orang menderita ada kepahitan, akar pahit. Roh Kudus, tadi saya sebutkan bahwa dia tidak ada empedu. Dia selalu menjadi tamu manis. Maka diinspirasi oleh pengalaman Santo Yohanes Maria Vianney, saya selalu mengajak umat untuk berdoa 15 menit sebelum misa. Doa apa? Doa minta roh Tuhan untuk hadir di tengah umat. Ada yang luar biasa juga ketika saya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan organisasi rohani, misalnya Legio Maria. Saya terkejut di dalam Legio Maria itu, doa itu diawali dengan meminta Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, nyalakan api cinta di dalam hati kami, supaya kami berdoa, dibawa mengalami pengalaman hidup Allah. Luar biasa. Lalu di dalam doa Gim, itu diulang terus menerus. Datanglah Roh Kudus dengan kekuatan doa Bunda Maria. Jadi memohon Roh Kudus datang melalui kekuatan doa Bunda Maria supaya memenuhi hati banyak orang. Dan ada yang luar biasa yang saya jumpai. Ini tadi Romo Chen, bahwa di tengah situasi pandemi ini kita bisa kehilangan harapan. Roh Allah itu memberikan harapan baru. Dan saya percaya ini. Kekuatan dari doa meminta Roh Kudus. Karena novena itu dimulai pada tahun 1902. Itu atas permintaan dari Beata Helena Guerra tadi. Minta Paus menetapkan itu. Novena, maka novena yang sekarang kita jalankan itu mulai dari tahun 1902. Oleh Paus Leo ke-13 didesak. Sampai saat ini. Dan apa yang diminta? Supaya Roh Allah itu turun menyembuhkan keputusasaan hati banyak orang. Iblis buat orang putus asa dan bingung. Santa Maria di Fatima omong ini bahwa dia buat orang putus asa dan bingung. Maka kita harus minta Roh Kudus agar kita dipulihkan. Terima kasih Ros. Ya. Terima kasih banyak Romo untuk sharingnya. Dan memang bincang-bincang kali ini kita semakin memahami tentang Pesta Pentakosta itu sendiri. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Terima kasih kepada Romo Chen dan juga Romo Ompi yang pada hari ini telah bersama-sama memberikan informasi yang luar biasa yang sangat menginspirasi banyak orang tentunya untuk lebih memaknai perayaan Pentakosta. Kami dari sini juga kami mengajak seluruh umat Katolik khususnya umat Keuskupan Ruteng untuk merayakan Pesta Pentakosta bersama keluarga dengan penuh sukacita dan tentunya dengan mengikuti perayaan misa streaming di YouTube Komsos Keuskupan Ruteng dan juga Radio Ntala Gewang. Akhirnya saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya. Say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.